Salam. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Kristus. Mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diharapkan kepada jemaat supaya warta yang dibagikan untuk dibawa pulang dan tidak ditinggalkan di area gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yesus anak
kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur serta kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga. Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Sepanjang minggu ini telah kami lalui dan telah kami lewati ya Bapa, dengan berbagai aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Hingga saat ini Engkau telah pimpin kami dan telah tibakan kami di tempat ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama beribadah di tempat-Mu ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan cukupkan atas segala kebutuhan ataupun keperluan yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, sebelum kami menaikkan syafaat kami, saat ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa salah kami ya Bapa, baik yang kami lakukan secara pribadi maupun kami lakukan keluarga kami ya Bapa, jemaat-Mu maupun bangsa dan negara kami ya Bapa. Doa kami kiranya Tuhan mengampuni kami dan Tuhan akan layakkan kami ya Bapa, untuk kami senantiasa datang dan berdekat kepada-Mu ya Bapa. Seperti halnya saat ini ya Bapa, kami menyatukan hati kami menyatukan iman kami di dalam doa syafaat ini ya Bapa. Secara khusus ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk pandemi Corona atau COVID-19 ya Bapa, yang saat ini masih berlangsung ataupun masih terjadi di berbagai belahan bumi ini ya Bapa. Doa kami bila pandemi ini, bila virus Corona ini ya Bapa, dapat segera musnah dan lenyap dari muka bumi ini. Saat ini kami juga mohon kemurahan-Mu ya Bapa, kiranya dapat segera ditemukan obat ataupun antivirus yang dapat digunakan untuk menyembuhkan pasien COVID-19 ya Bapak, sehingga dapat dilihat kenaikan secara signifikan angka kesembuhan, bahkan keseluruhan dari pasien COVID-19 ini dapat disembuhkan secara total ya Bapak. Kami saat ini juga terus berdoa Bapak untuk tenaga medis ya Bapak, yang masih setia bertugas dan melayani. Dan Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jagai mereka ya Bapak dalam tugasnya, dalam aktivitasnya, dan Tuhan akan lindungi juga keluarga ataupun orang-orang terdekatnya ya Bapak, supaya jangan sampai terpapar atau tertular virus corona ini. Juga Tuhan akan berikan mereka semangat serta daya tahan tubuh yang baik ya Bapak, dalam mereka menjalankan tugas pelayanan ini ya Bapak. Kami juga saat ini terus berdoa Bapak untuk sarana yang diperlukan, baik itu rumah sakit maupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk perawatan pasien COVID-19 ini ya Bapak, supaya dapat terpenuhi dan dicukupi ya Bapak. Kami saat ini juga menyerahkan pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ya Bapak, bahkan pemimpin-pemimpin negara lain, di dalam mereka mengambil keputusan ataupun tindakan
kiranya Tuhan akan berikan mereka hikmat yang dari Engkau, sehingga setiap ketetapan-ketetapan, setiap aturan-aturan yang ditempuh maupun yang ditetapkan ya Bapa, supaya dapat betul-betul mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan manusia ya Bapa. Seperti halnya saat ini langkah yang ditempuh oleh pemerintahan kami di masa new normal ini. Bila masa new normal ini dapat kembali menggerakkan roda perekonomian ya Bapak, sehingga sektor-sektor usaha, perindustrian, perdagangan maupun sektor usaha kecil lainnya dapat kembali beraktivitas dan dapat kembali menyerap tenaga kerja ya Bapak, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam pekerjaan maupun di dalam aktivitasnya masing-masing ya Bapak. Namun demikian ya Bapak, kami juga mohon kiranya Tuhan akan berikan kesadaran bagi setiap umat manusia di muka bumi ini ya Bapak, di dalam beraktivitas apapun juga, pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam ibadah ya Bapak, supaya mereka dapat tetap menjaga protokol kesehatan ya Bapak, dan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor kesehatan baik diri sendiri maupun sesama ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, bila rantai penyebaran COVID-19 ini dapat segera diputuskan dari muka bumi ini ya Bapak. Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk gerejamu serta jemaatmu di tempat ini. Kami menyerahkan ya Bapak, jemaatmu yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau terbaring sakit. Doa kami kiranya Tuhan akan jamah mereka, Tuhan akan pulihkan mereka ya Bapak, sehingga mereka boleh melakukan kegiatan aktivitas mereka kembali masing-masing. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat Tuhan oleh karena suatu hal mungkin saat ini sehingga mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini ya Bapak. Kiranya mereka juga tetap dapat memperoleh berkat di dalam mereka beribadah di rumah masing-masing ya Bapak. Demikian juga Bapak, kami sini berdoa Bapak, perkumpulan jemaatmu di masa-masa sulit seperti ini ya Bapak, di bidang apapun juga ya Bapak, bila Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka, dan Tuhan akan cukupkan apa yang diperlukan bagi jemaat Tuhan tempat ini. Kami sini juga menyerahkan Bapak seluruh hamba Tuhan ataupun pelayan Tuhan yang lain di tempat ini. Bila Tuhan akan terus berikan kami hikmat yang dari Engkau ya Bapak, Tuhan akan melengkapi kami sedemikian rupa ya Bapak, sehingga kami layak di depan-Mu untuk Engkau pakai ya Bapak untuk mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami juga terus berdoa untuk serangkaian kegiatan gereja kami ya Bapak, baik itu kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan pembinaan ataupun persekutuan lainnya yang akan kami lakukan baik secara langsung maupun secara online ya Bapak. Bila Tuhan akan pakai setiap hamba Tuhan, setiap penata layanan maupun setiap orang yang bertugas di dalamnya, Tuhan akan mampukan ya Bapak untuk tetap kami melakukan yang terbaik bagi Engkau. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami akan percaya Bapak bahwa Tuhan akan terus bekerja ya Bapak di dalam masa-masa sulit kami ini, baik di dalam kami berjemaat maupun dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, dan akhirnya Bapak kami menyerahkan ibadah kami semuanya Bapak, baik itu KU1, KU2 maupun KU3. Bila Tuhan akan berkenan memberkati dan Tuhan berkenan menyertai Bapak, sehingga dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, akhirnya kami naikkan doa ini ke tangan kuasa-Mu, dan ampuni jika ada hal yang Engkau berkenan ya Bapak, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku senanglah ku dengar suara-Mu, darah-Ku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Bacaan pertanggapan. Hidup dalam kasih.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang
Ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih, pemeliharaan, tak berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa itu semua oleh karena kasih serta anugerah-Mu semata ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, saat ini sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna dan menjadi berkat dalam kerjaan Tuhan di tempat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan doa ini di dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabdamu jadilah, rohmu penuhilah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan, Yesus Kristus di atas segala raja. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, terutama pagi hari ini, kalau kami boleh berkumpul sebagai seorang yang mengaku percaya kepadamu di tempat ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Puji-pujian yang baru saja kami naikkan, biarlah itu menjadi penyembahan kami akan Engkau. Dan saat ini kami yang hadir di dalam ruangan ini akan duduk dengan tenang, merenungkan akan firman-Mu. Untuk itu kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memberikan konsentrasi kepada kami, supaya hati, pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba yang akan menyampaikan juga Tuhan, urapi hamba yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Perlengkapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun nanti akan hamba sampaikan, semua jemaat diberkati dan kami siap untuk melakukan firman-Mu ini. Berbicaralah Bapa kepada kami karena kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabar saudara yang terkasih? Lama tidak berjumpa, tapi hari ini kita bersyukur kalau kita bertemu kembali dalam ibadah new normal yang kedua. Ya, dan puji Tuhan kita boleh berada dalam keadaan sehat. Ya, saudara yang terkasih, seperti yang sudah dikemukakan oleh Gembala Sidang minggu lalu bahwa 1 bulan ini kita akan berbicara tentang diakonia. Apa itu diakonia? Kita sudah mendengarnya bersama-sama minggu lalu yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema lagi, yaitu orang percaya dipanggil untuk berdiakonia. Ya, orang percaya dipanggil untuk berdiakonia. Silakan membukanya dalam Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28, kita akan membacanya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Efesus 4 ayat 28, 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sekali lagi saya akan membacanya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang terkasih, panggilan berdiakonia atau panggilan untuk pelayanan kasih adalah panggilan semua orang percaya. Orang yang telah mengalami anugerah dan kasih Allah
harus dapat merefleksikan iman secara nyata di dalam panggilannya, yaitu dalam diakonia atau pelayanan kasih. Ya, saudara yang terkasih, di dunia modern saat ini, apalagi saat wabah virus corona yang sudah kita hadapi bersama-sama kurang lebih 4 bulan, ini makin banyak manusia menjadi semakin individual dan egois. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan bahwa semakin banyak orang yang acuh tak acuh ya dengan orang lain ya. Anjuran pemerintah untuk jaga jarak ya, tidak berkerumunan dan memakai masker adalah salah satu cara bagaimana kita belajar untuk peduli dengan keselamatan atau kesehatan keluarga atau orang lain. Tetapi hal ini sudah diabaikan. Ya, banyak orang sekarang acuh tak acuh dan gak peduli dengan orang lain. Saudara yang terkasih, dalam masa-masa momen atau saat menghadapi situasi yang sulit saat ini ya, kalau kita mau kaitkan dengan tema kita, yaitu bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini kita dipanggil ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk belajar peduli kepada orang lain, yaitu dengan cara ya dalam situasi saat ini, yaitu jaga jarak, tidak berkerumunan dan memakai masker. Nah, saudara yang terkasih, orang percaya dipanggil untuk hidup ya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi orang percaya dipanggil juga untuk menjadi kesaksian bagi orang lain ya. Dan secara khusus dikatakan bahwa kita dipanggil untuk merefleksikan iman melalui kepedulian kita akan sesama. Karena kenapa? Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah perintah Allah ya. Peduli akan sesama atau kepada orang lain itu adalah perintah Allah. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau lihat secara keseluruhan Efesus pasal 4 yang sudah kita baca, ini tidak bisa terpisahkan dengan ayat-ayat yang sesudah bahkan sebelumnya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Efesus pasal yang keempat ini berbicara tentang karya Roh Kudus yang memperbaharui akal hidup orang percaya secara terus-menerus. Sehingga akal budi bahkan sikap orang percaya ini mengalami yang namanya pembaharuan. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Karena ini karya Roh Kudus, saudara yang terkasih, ini akan melahirkan yang namanya kehidupan yang baru di dalam diri kita. Ya, jadi hidup baru ya itu tidak bisa kita upayakan sendiri. Ya, tidak. Tetapi itu semua karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kuduslah yang memampukan kita memiliki kehidupan yang baik. Ya. Karya Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk peduli kepada sesama kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanpa karya Roh Kudus di dalam hidup kita, kita nggak mungkin yang namanya bisa peduli kepada orang lain. Ya, tetapi karena karya Roh Kudus telah kita alami dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya kita, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, pasti yang namanya mau peduli kepada orang lain, mau berbagi kepada orang lain, mau menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saudara yang terkasih, ya, bahwa sikap orang percaya dalam berdiakonia yang baik dan benar menurut Efesus 4 ayat 28, yaitu yang pertama, ini berbicara tentang larangan. Apa itu? Yaitu dikatakan kita harus berhenti meninggalkan semua perbuatan dosa. Apa itu? Yaitu jangan kita memberi jika itu hasil mencuri. Dalam ayat yang ke-28a dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan bahwa orang percaya yang telah mengalami pembaharuan oleh karya Roh Kudus harus berhenti meninggalkan semua perbuatan dosa. Yaitu dalam hal ini dalam ayat 28 yaitu mencuri. Ya.
Saudara yang terkasih, saya rasanya tidak usah panjang lebar berbicara tentang kata mencuri, ya. Karena sejak awal pun Tuhan telah melarang kita untuk mencuri dari siapapun dan untuk apapun. Dan ini sudah termasuk dalam 10 hukum Taurat Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, mencuri adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Dan mencuri adalah perbuatan dosa yang berakibat pada maut kalau terus-menerus dilakukan dan akan berakibat penderitaan. Nah, jadi Bapak Ibu mau mencuri uang, ya, mencuri waktu, ya, korupsi waktu, itu dilarang oleh Tuhan. Apalagi mencuri hati orang lain. Nah, ini pun dilarang oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, orang yang mencuri adalah orang yang belum mengalami karya keselamatan di dalam Yesus. Orang yang belum bertobat. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau perhatikan konteks, kenapa Rasul Paulus mengatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi? Karena jemaat di Efesus pada saat itu mengalami kekurangan. Ya, karena mereka kekurangan, mereka mencuri, dan ini memang tidak diizinkan dan memang ini tidak boleh dilakukan apalagi oleh orang percaya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Ya, saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan berbohong demi kebaikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan ini tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Mau bohong untuk apapun, untuk kebaikan pun tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Ya, ada yang suka membela diri bahwa oh ya saya mau nolong dia, ya, tapi saya harus berbohong. Nah, ini salah. Jadi mau berbohong untuk apapun, demi apapun dilarang oleh firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan punya konsep bahwa berbohong demi kebaikan itu boleh. Ya. Lalu ada lagi pepatah yang kedua, yaitu mencuri untuk kebaikan. Nah, siapa di sini yang pernah nonton film Robin Hood? Ya, film Robin Hood itu Bapak Ibu ini berbicara tentang melakukan pencurian untuk menolong orang lain atau menolong orang yang tidak punya. Saudara, ini pun tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Tidak dibenarkan di dalam ajaran Kristen, yaitu mencuri untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu, kita orang percaya memang dipanggil untuk berdiakonia atau menunjukkan kasih kepada sesama kita, tetapi bukan hasil mencuri. Ya, mungkin kita lihat orang-orang di sekeliling kita ada yang kekurangan, ya, tetapi pada saat kita memberi itu bukan hasil mencuri. Tolong garis bawahi. Karena kenapa Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang saat ini ya mencuri untuk kebaikan karena mau menolong orang lain. Ya, itu banyak. Ya. Dan ini ciri orang yang cari muka, ya, pencitraan dan hanya ingin memuliakan dirinya sendiri. Ya. Ini tidak dibenarkan. Lebih baik kita tidak usah menolong orang lain atau memberi kepada orang lain kalau itu hasil mencuri. Nggak usah. Ya, Tuhan pun tahu kalau kita nggak ada, ya, nggak usah dipaksa. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa berbagi kasih, ya, kita bisa menolong orang lain, kita bisa berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, itu boleh. Tetapi jangan karena hasil mencuri. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita berbuat baik atau menolong orang lain kalau itu hasil dari korupsi. Ya, apalagi ini hasil korupsi. Ini nggak akan jadi berkat, ya. Hasil penipuan, ya, hasil kita mencuri, ini nggak akan jadi berkat dan Tuhan pun tidak berkenan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, sikap orang percaya yang benar dalam berdiakonia, yaitu dalam hal yang pertama itu jangan memberi jika itu hasil korupsi atau mencuri atau menipu. Lalu yang kedua, tadi bersifat larangan dan sekarang ini bersifat nasihat. Apa itu? Yaitu bahwa kita harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangan sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi Paulus mengungkapkan bahwa jangan memberi kalau itu hasil mencuri. Ya. Tetapi dalam ayat yang ke-28b, ya, tetapi
baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya, ini Paulus bukan hanya sekedar melarang jemaat di Efesus, tetapi dia memberikan sebuah solusi. Nah, bagaimana jemaat di Efesus bisa memberi bukan hasil mencuri, yaitu dengan cara bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat menolong orang lain, ya. Kita dapat membantu orang lain. Kalau itu memang hasil dari pekerjaan kita sendiri. Itu yang dimaksud. Nah, saudara yang terkasih, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah adalah kalimat yang tidak asing bagi kita selama masa Covid. Ya, menyikapi himbauan ini banyak orang yang bingung mau buat apa. Ya, tidak tahu mau buat apa dan tidak mau berbuat apa-apa. Ya, ada juga yang hanya duduk manis di rumah dan hanya mengharapkan ya sesuatu dari orang lain, ya. Mengharapkan sembako dari pemerintah, dari gereja, bahkan dari orang-orang yang orang-orang Samaria yang bermurah hati. Ya, banyak orang yang tiba-tiba mengaku miskin padahal belum betul-betul miskin. Ya, namun Bapak Ibu, masih banyak orang yang tetap bekerja di masa-masa yang sulit ini. Ya, mereka tidak hanya duduk manis berpangku tangan di rumah, tetapi dalam masa-masa sulit ini masih banyak orang-orang yang bekerja. Dan mungkin Bapak Ibu mengalami hal itu. Nah, saudara yang terkasih, bekerja. Apa itu bekerja dan untuk apa kita bekerja? Saya yakin dan percaya kita semua setuju bahwa kita bekerja untuk mencari nafkah, ya, agar kita mampu menghidupi diri dan keluarga kita, dan agar kita mampu hidup layak dan berkecukupan. Ya, ada juga yang mempunyai paradigma yang lain bahwa saya bekerja itu untuk menumpuk kekayaan, kejayaan dan lain-lain. Ini tidaklah salah. Tetapi Rasul Paulus mengungkapkan kalimat dalam ayat yang ke-28b ini mau menyatakan kepada kita bahwa bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah. Ya, bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi merupakan misi pelayanan sebagai tanda kasih dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bekerja. Mau profesi apapun itu, ya, bukan hanya sekedar Bapak Ibu dan saya cari nafkah, bukan. Tetapi dikatakan kita bekerja sebagai misi pelayanan kita, sebagai tanda kasih dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau pekerjaan ini sebagai misi pelayanan kita, maka dikatakan kita harus bekerja dengan segenap hati dan ketulusan hati. Ya, karena pekerjaan kita ini sebagai misi pelayanannya Tuhan, dikatakan bahwa kita harus bertekun dalam bekerja dan bukan dengan cara yang terlarang, ya, melainkan dengan panggilan hidup yang jujur. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, karena pelayanan kita adalah misi, ya, pelayanan kasih kita kepada sesama dan sebagai tanda kepatuhan kita kepada Kristus, makanya pekerjaan kita ini harus pekerjaan yang baik, ya, yang murni, yang bersih, tidak ada penipuan, tidak ada perselisihan, bukan pekerjaan yang membawa kita kepada dosa. Tuhan tidak berkenan kepada kita kalau dalam pekerjaan kita melakukan pekerjaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja, mari kita introspeksi diri lagi. Sudahkah pekerjaan kita ini sebagai misi pelayanan kita, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan? Ya, baik yang belum bekerja, ya, renungkan baik-baik akan janji Tuhan dan nantikanlah janji Tuhan. Dan kalau sudah bekerja nanti, bekerjalah dengan baik, dengan tulus hati, dengan murni, dan jangan bekerja untuk penipuan. Ya, firman Tuhan dengan tegas, ya, melarang kita, saudara yang terkasih, ya, jangan bekerja untuk menghasilkan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak usah saya sebut pekerjaan apa itu, tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan melarang. Ya, tetapi Tuhan menghendaki kita
dengan pekerjaan kita, dengan hasil tangan kita sendiri, kita dapat membagi kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, rasanya pasti ada sukacita ya kalau kita dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Itu dari hasil pekerjaan kita sendiri. Itu ada sukacita tersendiri ya. Tetapi kalau kita memberi kepada orang lain dari hasil pekerjaan yang tidak baik, saya yakin dan percaya hati kecil kita pun pasti akan bergejolak. Kita akan gelisah. Ya, karena kita tahu kita kasih orang ini dari hasil pekerjaan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berdiakonia, membantu, memberi kepada orang lain, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah dalam saya bekerja, ya, saya bekerja dengan baik, ya, menghasilkan uang dengan cara yang baik, sehingga ketika saya mendapatkan hasil yang baik dari cara yang baik, saya akan memberi kepada orang yang membutuhkan. Lalu poin yang ketiga, ini berbicara tentang alasan. Tadi larangan jangan mencuri dan nasihat untuk bekerja, dan alasan kenapa harus bekerja, yaitu supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, itu alasannya Bapak Ibu, kenapa kita harus bekerja dengan tangan kita sendiri. Ya, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Nah, saudara yang terkasih, pekerjaan bukan hanya bertujuan untuk menutupi kebutuhan kita atau menafkahi kebutuhan kita. Jika pekerjaan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan, ya, berarti pekerjaan itu bersifat egois, ya. Makanya Paulus mengatakan dengan bekerja supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita sudah mengalami karya, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pola pikir kita terhadap pekerjaan dan penghasilan pun seharusnya mengalami transformasi. Ya, jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, tetapi pola pikir orang percaya yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus itu memiliki pola pikir bahwa apa yang saya dapat, ya, itu ada hak orang lain yang harus saya beri, ya, dalam konteks ini kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita melakukan pekerjaan dengan jujur, ya, dengan baik, kita pun harus siap membagi milik kita kepada orang yang berkekurangan, ya. Dan tolong garis bawahi Bapak Ibu, bukan hanya bersifat materi, uang, tidak, tetapi banyak hal yang bisa kita butuhkan, kita berikan kepada orang yang memerlukan, ya, bantuan kita. Nah, saudara yang terkasih, ya, menjadi anak Tuhan, ya, bukan hanya sekedar kita rajin berdoa, ya, baca Alkitab, bukan hanya sekedar di situ, itu penting. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang cinta kepada Tuhan, harus bisa mempraktekkan firman Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan apa yang harus kita praktekkan, yaitu memberi kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudara yang terkasih, ya, memang berat, ya, awalnya untuk kita memberi kepada orang yang berkekurangan, ya. Tetapi percayalah, tidak ada yang sia-sia jika kita melakukannya untuk Tuhan dengan penuh sukacita, ya. Kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, siapa itu orang yang membutuhkan minggu lalu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Gembala Sidang, ya. Kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, ya, mungkin pada saat Bapak Ibu memberi terasa berat, tetapi jangan ragu untuk memberi. Percayalah, ketika kita memberi dengan sukacita, maka dikatakan, yakinlah bahwa ada berkat Tuhan bagi mereka yang menaruh belas kasihan kepada yang membutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, mari milikilah hati untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya, karena itu adalah perintah Tuhan, ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mengalami kasih Tuhan pasti sanggup berbagi kasih dengan baik dan dengan benar sesuai dengan perintah Allah. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur
kami naikkan kepadamu, Allah kami, Allah yang hidup. Allah yang selalu memberikan sebuah kesempatan yang baru untuk kami belajar tentang firman-Mu. Pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang telah mengalami karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami diajar untuk berbagi kasih. Bukan karena hasil mencuri, tetapi karena hasil dari pekerjaan kami sendiri. Hasil dari usaha tangan kami sendiri. Supaya kami dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau memampukan kami semua. Tidaklah gampang untuk melakukan firman-Mu ini. Untuk itu kami memohon, biarlah Engkau menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
dalam saat teduh. Amin. Kami segenap penata layan ibadah new normal tanggal 12 Juli 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.